waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat. Dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada yang bersalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Kau, hei, kau, ya kau. Oh, bajingan. One TV One. Sekarang saya mengundang senior kita yang kemarin juga digeruduk, duduk bareng saya, padahal sedang batuk, Profesor Din Samsudin. Silakan Pak Din. Saya minta semua diam. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Tidak berani. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apakah tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzabu biayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidraj ini sedang berlangsung, dan pada waktunya
maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang paling penting sore ini adalah saat yang waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia saya datang ke silaturahmi pada waktu. Karena intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Saya kira ini saja. Terima kasih. Ini orang yang luar biasa ketika memimpin lembaga ini. Keren sekali lembaga ini. Saking kerennya, masa jabatannya terpaksa diakhiri lebih cepat. Abraham Samad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klub itu, maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di rumah karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Karena sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap dijaga, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Orang ini sangat berbahaya, sendirian,
mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk 2. Siapa dia? Mr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di Pantai Utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang di Cilangkap, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sudah menyerahkan itu, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia, hakim di ujung telunjuk dia, petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka, penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Kantung di Monas. Oligarki sedang menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana, tanda tangan Bahlil depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengendang Cina dahak. Bangsa biadab apa seperti ini? Pemimpin biadab apa seperti ini? Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 10 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Lebih biadab Jokowi. Di IKN, di PSN PIK 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Tidak. Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul di sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya, sudah harus dimaksudkan sejak lama, karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali.
bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksudkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Sebetulnya tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini, diam di sini agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir. Kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita, bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik. Omnibus Law yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kulit kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 blok usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini, seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita akan bikin negara ini. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini. Nah, ini saya adalah Kamret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi, dan saya bersama teman-teman forum aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di
di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya demo kami dirampas spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 itu kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman-teman mahasiswa dan forum ya, dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Hadiri dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan bro. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Kita ingin mendengarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Saya satu pertanyaan buat yang hadir semuanya ini. Siap untuk menyelamatkan negeri ini tidak? Benar siap? Jangan sampai berkhianat. Apa yang akan kita kerjakan itu adalah untuk anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk melangkah. Ya. Nah, oleh karena itu saya untuk menyatukan hati dan pikiran kita, saya mengajak semua yang hadir ini untuk berikrar pada negeri ini. Siap berikrar? Ayo berdiri semua. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikut kata-kata saya, ya. Tangan kanan angkat. Mengepal. Ya. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Yang pertama tadi adalah sumpah sebagai individu, anak bangsa. Saya dulu tadi. Yang kedua adalah ikrar kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, semoga ridha Allah turun menyatukan kita untuk bergerak melakukan perubahan. 98 harus terulang lagi. Rumah ini sudah nggak karuan, nggak bisa ditambah surat, jadi harus dirobohkan, ganti sistem yang baru. Oke, itu saja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya sudah cukup banyak petunjuk, bimbingan dan ikrar yang telah disampaikan pada forum ini. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita semua yang sudah menyamakan visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, mari kita bersatu. Mari kita mengajak teman-teman kita yang masih belum tahu, dan mari kita menyadarkan teman-teman kita yang otaknya sudah tidak waras, untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yang lagi carut marut, tanpa kenal takut dan kenal lelah. Ya, kita melawan harus butuh kekuatan. Kalau kita melawan dengan kekuatan sekarang ini, habis kita disikat sama herdernya rezim. Karena itu sekali lagi, mari ajak teman-teman, saudara, tetangga untuk bersatu, untuk memperbaiki bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemimpin negeri. Kalau sampai pecah belah, kita nanti di akhirat ditanya, diwarisi dengan KRI nggak bisa kita jaga. Sekali lagi, mari kita bekerja keras, tidak ada istilah lelah dan takut. Mungkin itulah kesempatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita keperhatian bersama, keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara yang sudah dalam keadaan darurat. Maka kita berkumpul dengan niat ikhlas, dengan tunduk dan patuh, menyerahkan diri, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezim ini segera tumbang, agar segera kita menjadi apa? Menjadi anak negeri, menjadi putra-putri bangsa Indonesia yang mempunyai negaranya sendiri, dan kita akan terbebaskan oleh penjajahan, baik penjajahan luar maupun penjajahan asing dan asing. Karena sebetulnya hakikat daripada permusuhan yang terjadi sekarang ini adalah berhadapan-hadapan antara rakyat dan bangsa Indonesia dengan Cina. Betul? Betul? Siap ganyang Cina? Siap ganyang Cina? Siap ganyang RRT? Takbir! Ada satu hadis Rasulullah dalam Bukhari dikatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum engkau berperang melawan orang-orang yang matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya lebar kayak tameng, dan mukanya putih kemerahan. Siapa itu? Nah, itu akan terjadi. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berucap, bersabda, bukan karena hawa nafsu, karena pemikirannya, akan tetapi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekarang ini kita dijajah oleh Cina. Walaupun ini adalah sebuah rezim boneka, tapi di belakangnya adalah 9 naga yang sebentar lagi kita harus usir, harus kita habisi. Betul? Takbir! Tentunya kita sebagai bangsa yang merdeka, yang cerdas, kita harus dengan cara-cara konstitusional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah menurunkan bantuan kepada kita semua. Di bawah rakyat sudah menjerit,
tanah-tanahnya sudah direbut, sudah dirampas oleh mereka. Maka saatnya kita harus bangkit bersama rakyat untuk menjaga keadilan kita, martabat dan harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah madu negara. Betul? Takbir! Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Siap turunkan rezim yang zalim! Takbir! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya berada di lingkungan orang-orang yang urat takutnya udah putus ya. Terima kasih Bang Refli atas waktunya. Saya mewakili dari apa yang kita namakan Serikat Para Tapol dan Napol. Dan ini juga contoh bagi teman-teman di sini semua, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan. Seperti apa kata saudara saya Bang Jumhur Hidayat, jeruji besi tidak akan bisa merubah burung Raja Wali menjadi burung nuri. Takbir! Nah, pada saat ini tadi sudah banyak yang membicarakan hal-hal, saya hanya satu fokus. Saya izinkan saya bertanya kepada kita yang berada di ruang ini. Mana pilih IKN dengan lapangan pekerjaan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya pendidikan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya sembako yang murah? Berarti kita dengan IKN ada yang mendukung nggak di sini? Ada yang mendukung nggak di sini? Jadi contohnya IKN itu untuk apa? Untuk apa? Oke, sesuai dengan judul pertemuan kita hari ini, pada kesempatan ini mari kita suarakan bersama, adili dan tuntut Jokowi, dan kita jadikan IKN sebagai penjara pada perdana guru pembela Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral, dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini, dan ternyata itu semua sudah dihianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengserkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lebih bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengserkan kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua
hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah buku Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling mengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktunya tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau dan kau siap-siap. Bapak, Ibu semua, kawan-kawan, semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju? Mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniani, semua tidak ada yang pernah bersalah. Tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada masalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita gantung Jokowi. Setuju? Ini manusia berdebah, luar biasa biadab, tidak mempunyai etika. Tidak ada punya etika Jokowi. Setuju? Sallu ala Nabi. Saya marah belum pernah berani berdemo dari dulu oleh karena saya menahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allahu Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi. Biadab Jokowi. Kita penjarakan, gantung Jokowi.
One Kawan TV 1.